sedikit berkomentar dan juga memberikan sudut pandang gue gitu ya terhadap apa yang disebutin di klarifikasinya Aden Wong dan juga anak perempuannya Amy ini. Jadi kan di situ disebutin kalau misalnya TE ini itu adalah orang yang membantu gitu kan, karena dia adalah seorang asisten pribadi dan dia juga kayak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya si Eden ini. Jadi mereka nggak mengakui kalau misalnya dia itu adalah mistress gitu kan, ataupun simpanan sama sekali. Gue gak against apapun terhadap pernyataan mereka berdua gitu kan. Cuman yang pengen gue kasih tahu ke kalian adalah pelajaran yang bisa diambil aja. Jadi nih ya, pelajaran banget buat kita perempuan-perempuan yang kalau misalnya kita tuh terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga. Walaupun niatnya gitu kan kita membantu anak-anaknya nih supaya mendapatkan kasih sayang dan segala macam, menurut gue lo sendiri itu harus tahu batasan. Lo harus tahu bagaimana posisi lo. Lo hanya orang luar doang gitu kan. Mereka masih punya ibu yang lengkap. Tahu batasan lu, ini masih pria yang punya istri gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai membuat keluarganya itu jauh gara-gara diri lu. Karena mau bagaimanapun yang menurut gue gitu kan, yang namanya menikah itu sudah pernah ada ikatan gitu kan di depan Tuhan juga. Jadi kalau misalnya lo masuk ke dalam situ, ya itu adalah kesalahan lo gitu, mau bagaimanapun ceritanya. Tapi ya balik lagi, ini kan point of view gue doang, dan juga gue tidak mempermasalahkan masalah ini sebenarnya, tapi lebih kepada pelajaran buat kita semua gitu loh. Perempuan-perempuan kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan keluarga orang gitu ya, lo harus menempatkan diri lo secara yang baik juga gitu loh. Jangan sampai lo juga mengintimidasi istri sahnya. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. No, this has nothing to do with me, but I just wanted to share my opinion terkait masalah yang sedang ramai banget diperbincangkan di TikTok, yaitu permasalahannya rumah tangganya Amy, seorang warga negara Korea yang menikah dengan seorang warga negara Singapura dan memiliki 4 orang anak dan sedang ditugaskan di Indonesia. Aku ngikutin banget kasus ini karena Amy ini berjuang sendirian untuk mendapatkan justice atau keadilan ya, karena waktu itu dia tidak boleh bertemu sama anaknya. Mungkin sampai sekarang juga masih belum bisa bertemu sama anaknya. Tapi perlu aku ingatkan, karena kita tidak bisa melihat cerita dari kedua sisi, dan masalah rumah tangga orang itu memang mereka yang menjalankan yang lebih tahu, jadi kita cuma bisa hanya melihat dari luarnya saja. Dari penglihatan aku secara garis besar, sulit melihat pihak istri ini sebagai orang jahatnya karena ada pihak ketiga yang terlibat. Apalagi pihak ketiga ini kita bisa tahu reputasinya dari rekam jejak sosial medianya. Yang membuat aku lebih geramnya lagi adalah permasalahan ini mengorbankan anak mereka yang keempat yang masih bayi dan tidak bisa mengkonsumsi ASI secara eksklusif. Kayak hampir semua permasalahan rumah tangga itu akan mengorbankan kesehatan anak ya, dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Dan dari yang aku tangkap dari sisi Amy ini, dia selalu memprioritaskan anak-anaknya dan tidak pernah mau menjelek-jelekan suaminya supaya anak-anak ini masih bisa hormat sama orang tuanya. Dan Amy ini juga menginginkan perceraian dengan baik-baik kalau suaminya itu sudah tidak mau bersama dengan dia lagi. Nah, kalau sudah sampai ke tahap perceraian kan nanti akan ditentukan ya siapa yang berhak untuk mengurus anak-anaknya. Aku juga ngelihat podcast dari sisi suaminya berserta anaknya yang pertama, tapi nggak tahu karena aku bias atau gimana ya, tapi aku nggak bisa merasakan empati dari video-video yang dari sisi suaminya. Kesan menjelek-jelekan atau memojokkan si Amy dan lebih membela si pihak ketiga. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dengan baik-baik, karena penderitaan seorang ibu yang terbesar adalah ketika tidak bisa menjaga, merawat, dan melihat anaknya secara dekat. Buat teman-teman yang pro ke pihak suaminya, bantu aku kasih pencerahan supaya aku bisa berpikir lebih netral.